Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Tetap jaga kesehatan dan tetap harus belajar. Hari ini bersama Bu Sri Wulandari kita akan belajar tentang teks editorial. Anak-anak, pernahkah kalian membaca surat kabar atau majalah? Pastinya sering, bukan? Nah, apa saja yang ada di dalam surat kabar? Ya, di dalam surat kabar biasanya terdapat berita, artikel, editorial, pojok redaksi, dan suara pembaca. Yang semuanya itu pasti berbeda maksud dan fungsinya. Nah, pada pertemuan KD sebelumnya, kita telah belajar tentang sifat, isi, dan jenis teks editorial. Pada pertemuan hari ini, kita akan kembali belajar tentang teks editorial, namun dengan tujuan pembelajaran yang berbeda, yaitu kita akan belajar menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Dan kita juga akan belajar tentang merancang teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar sedikit tentang apa itu teks editorial. Hari ini kita ulas kembali bahwa teks editorial atau tajuk rencana, bahkan ada pula yang mengatakan opini, merupakan teks yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat, sehingga apa yang dituliskan dalam editorial tersebut menimbulkan pendapat yang berbeda, bergantung siapa yang membaca. Intinya bahwa isi dari teks editorial itu ada opini, fakta atau permasalahan, dan yang ketiga adalah solusi. Baik, sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang struktur teks editorial, di mana struktur teks editorial ada 3. Yang pertama yaitu tentang pernyataan pendapat atau tesis. Pada pernyataan pendapat berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas. Biasanya sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Nah, kita ke nomor 2, yaitu argumen. Nah, di argumen ini merupakan bagian untuk memperkuat pernyataan dalam tesis tadi. Bisa berbentuk pertanyaan umum atau data hasil penelitian maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Oke, poinnya atau intinya bahwa ketika sudah sampai pada struktur yang kedua atau tahap argumentasi ini adalah hal untuk memperkuat apa? Pernyataan pendapat tadi dengan sebuah fakta atau beberapa fakta serta data yang benar-benar itu merupakan sebuah referensi yang bisa dipercaya. Paham ya? Oke, kita ke nomor 3. Struktur teks editorial yang nomor 3 yaitu penegasan ulang pendapat, atau biasanya di sana berisi tentang solusi, atau juga biasanya di sana berisi tentang penegasan ulang tentang apa yang sudah dibicarakan. Baik, untuk melatih seberapa paham kalian tentang struktur teks editorial, kita akan belajar membedah teks editorial melalui teks berikut ini. Nah, pada teks berikut ini sudah Ibu contohkan sesuai dengan strukturnya. Nah, yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis.
Di sana merupakan sebuah pandangan penulis tentang adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang adanya atau aturan pelaksanaan ujian nasional secara online di beberapa sekolah. Nah, itu merupakan sebuah pernyataan pendapat. Paham ya? Ibu ulangi lagi bahwasanya pernyataan pendapat di sana adalah pandangan penulis terhadap kebijakan. Di sana kebijakannya adalah kebijakan pemerintah, khususnya Kemendikbud, yaitu tentang aturan baru tentang pelaksanaan ujian nasional berbasis online. Paham? Oke, kita lanjutkan pada pernyataan struktur yang kedua, yaitu argumentasi. Nah, pada argumentasi di sini itu berisi pernyataan pendapat atau argumen untuk memperkuat pernyataan pendapat tesis tadi. Yaitu tentang apa tadi? Iya, yaitu tentang kebijakan pemerintah tentang aturan baru proses pelaksanaan ujian nasional berbasis online. Pada pernyataan argumen ini untuk memperkuat ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama dibutuhkan tim editorial ini memberikan pembuktian bahwa adanya kebutuhan komputer yang lebih banyak pada setiap sekolah. Kemudian yang kedua tentang infrastruktur yang dibutuhkan tiap-tiap sekolah. Di antaranya jaringan internet, listrik, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan sebuah pendapat yang dibuktikan secara realita, sesuai dengan realita atau sesuai fakta dan data. Kemudian struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang atau berisi tentang kesimpulan atau berisi tentang solusi, di mana tim penulis, di mana editorial memberikan solusi, yaitu bahwasanya pemerintah juga harus melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah yang jauh sebelum pelaksanaan ujian nasional. Kenapa? Agar tidak menimbulkan berbagai masalah yang tentunya banyak sekali nanti masalah yang timbul kalau memang sekolah itu belum siap untuk melaksanakannya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Setelah kalian paham tentang bagaimana cara membedah struktur teks editorial, kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan teks editorial. Di mana kaidah kebahasaan teks editorial ada 4. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimatannya yang tidak memerlukan jawaban. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk atau yang merujuk waktu, tempat, peristiwa, dan lainnya. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, yaitu penggunaan konjungsi kausatif. Kita bahas pada kaidah kebahasaan yang nomor 1 tadi, yaitu kalimat retoris, yaitu kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya pada kalimat berikut ini, perhatikan. Benarkah pemerintah tidak tahu rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Nah, kalimat ini tidak membutuhkan jawaban, karena pada dasarnya semua itu kembali kepada diri masing-masing ketika kita bagaimana menanggapi pertanyaan itu. Yang nomor 2, yaitu terdapat kata-kata populer. Kata-kata populer itu bertujuan agar mudah dipahami khalayak umum. Kemudian yang nomor 3, yaitu penggunaan kata ganti. Kata ganti di sini kata ganti penunjuk. Ibu contohkan pada kalimat, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik. Kata itu merupakan sebuah kata penunjuk. Paham ya? Yang nomor 4, adanya konjungsi kausalitas. Di mana konjungsi kausalitas ini contoh penggunaannya adalah ada sebab, karena, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh dari teks tadi ya, teks yang sudah kita bedah strukturnya. Pada dasarnya gambarannya adalah seperti ini. Ada pembagiannya mulai dari struktur bedah analisis strukturnya, ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kemudian kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks itu tadi apa?
Paham ya? Baik, kalau paham kita lanjutkan pada pendalaman materi atau uji kompetensi untuk kalian. Nah, kerjakan soal latihan pada LKPD yang bisa kalian akses pada link di bawah ini. Baik, kita lanjutkan tentang merancang teks editorial. Bagaimana merancang teks editorial hingga pelaksanaan produksi menulis teks editorial? Yang pertama, yang bisa kalian lakukan adalah mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan fakta, meliputi laporan objektif dan melakukan riset. Bagaimana caranya? Kalian bisa mengumpulkan referensi itu dari berbagai sumber. Mungkin dari wawancara, dari internet, dari berita yang ada di tayangan televisi atau di sumber berita, sumber-sumber lainnya. Yang ketiga, menganalisis masalah yang telah diangkat. Yang keempat, memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Kemudian yang terakhir, menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini tentang bagaimana cara kita menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial, sekaligus bagaimana langkah kita merancang teks editorial. Oke, demikian dari Bu Wulan. Kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.